Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu untuk berbagi cerita, dan semoga cerita ini pun menghantarkan kita lebih lagi beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dimulai dari seorang alim ulama, di mana beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau menghadapi alam kubur yang begitu indah. Anugerah yang dia dapatkan begitu sempurna. Gemerlapan, tenang di alam kuburnya. Lalu datanglah seorang malaikat alam kubur bertanya kepada sang imam tersebut, "Wahai sang imam, apa kira-kira yang menjadikan anugerah yang kau dapatkan di alam kubur ini begitu indah? Anugerah yang begitu besar, nyaman, tentram di alam kuburmu?" Lalu sang imam menjawab, seluruh apa yang dia lakukannya, baik dia pernah melakukan haji umrohnya, puasanya, banyak sekali amal-amal kebaikannya, belum lagi kitab-kitab yang dikarangnya, belum lagi murid-muridnya yang sudah tersebar ke seluruh dunia menjadi lentera, amal-amalnya pun mengalir pada dirinya. Tapi kata malaikat, bukan itu semua yang kau lakukan, anugerah yang kau dapatkan itu. Coba kau ingat-ingat kembali. Ada suatu perbuatan yang pernah kau lakukan, inilah ganjarannya. Sang imam berpikir keras, dan akhirnya pun dia tidak mengingat apa yang pernah dia lakukan. Lalu kata malaikat dalam kubur mengatakan, baiklah, saya akan ceritakan. Ingatkah kamu pada saat itu setelah sholat subuh, kau hendak mengajar, kau melewati satu jalan yang sempit kecil, lalu kau dengar rintihan seekor anak kucing. Di dalam solokan berlumuran lumpur, kedinginan nyaris menghampiri kematian. Lalu kau angkat anak kucing tersebut dari kedinginan, lalu kau bersihkan tubuhnya dari lumpur yang berlumuran. Setelah itu kau korbankan sorbanmu, kau bungkus si anak kucing tersebut, kau sisihkan dia, maka terbebaslah dia dari kedinginan, dari kematian. Ini yang kau dapatkan di alam kuburmu. Masya Allah. Suatu amal kecil yang terlupakan, tapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar. Sesuailah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya ar-rahimuna yarhamur rahman. Orang yang memiliki rasa peduli, rasa kasih, maka yarhamur rahman, dikasihilah yang maha pengasih. Masya Allah. Apa yang harus kita ambil? Rasa empati, rasa kepedulian, belas kasih terhadap sesuatu. Ini yang menghantarkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Dan di dalam hadis ini pun diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi, maka berilah kasih sayang kepada siapa-siapa dan apa-apa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka secara otomatis kamu pun akan disayangi sama yang di atas langit sana.
Masya Allah, cerita yang singkat ini, kalau kita memiliki hati yang tidak baik, bersihkan hati kita. Khususnya kalau barang kita, pasti kita jaga. Yang repotnya adalah barang orang lain. Adakah rasa kepedulian kasih sayang kita ini? Ini dalam hadis ini menggambarkan disuruh kita apa-apa yang ada di bumi. Bukan manusia saja, tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita. Maka dengan kita mencintai apa-apa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tadi, selain daripada kita manusia, maka kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala akan tergambar pada diri kita. Makanya kepekaan, kepedulian ini haruslah kita turunkan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Entah kita mengedukasi, mengajak anak-anak kita ini pergi, atau kita memelihara hewan, kita memelihara tumbuhan, kita merawatnya, kita menjaganya, kita menyiramnya, kita memberikan nilai-nilai terbaik kepedulian terhadap makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tergambar dan akan tercermin juga rasa cinta dan kasih sayang. Apalagi kalau kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti tadi dikatakan, kalau barang kita pasti kita jaga. Bagaimana kalau barang orang lain? Mampukah kita? Ini yang harus dituntut kewajiban kita. Peliharaan orang lain, hak milik orang lain. Maka kalau ada rasa kebencian yang timbul, yang terlihat dari anak kita, jangan salahkan, anak kita pun mempunyai sifat yang pembenci. Suka menceritakan aib orang lain. Na'udzubillah. Marilah dengan kisah cinta, kasih Allah subhanahu wa ta'ala yang singkat ini, mari kita gambarkan pada cerminan pada diri kita dan kepada turunan kita, sehingga Allah pun memberikan rasa nyaman kasih sayang kepada kita dan keluarga kita. Semoga yang singkat ini memberikan kita lebih lagi bertakwa kepada Allah dan lebih lagi cinta kasih kita kepada sesama dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu terjaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.